Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Lebih mencengangkan, semua prajurit klan Jia yang ditangkap adalah prajurit besar, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi jenderal. Dengan kata lain, mereka semua adalah prajurit elit, di tingkat puncak senior. Dengan sedikit kerja keras dan momen yang tepat, salah satu dari mereka bisa menjadi prajurit tingkat Magus King yang kuat. Penangkapan skala luar biasa seperti itu tidak pernah terjadi dalam perang skala besar yang pernah dilakukan umat manusia sebelumnya. Pasukan manusia telah memusnahkan ribuan, bahkan puluhan ribu prajurit klan Jia, tetapi jumlah terbesar prajurit klan Jia yang ditangkap hidup-hidup sekaligus hanya ratusan. Kali ini, hampir 1000 prajurit klan Jia ditangkap hidup-hidup, dan selain itu, semuanya adalah prajurit besar kelas atas. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Menangkap hampir 1000 prajurit besar klan Jia hidup-hidup sudah cukup mengejutkan, tetapi selain itu, Ji Hao juga telah menangkap Zulou Xiu hidup-hidup. Berita ini membuat banyak master super senior, tingkat legendaris magi dari Istana Magi, yang telah menyembunyikan diri di pasukan manusia, muncul, meskipun status mereka tinggi. Lebih dari 1000 master magi dari Istana Magi dengan penasaran mengelilingi Zulou Xiu, seolah-olah dia adalah semacam makhluk langka, legendaris, dan ajaib. Beberapa master magi, yang semuanya cukup berpengaruh di Istana Magi, bahkan mulai berdebat untuk kepemilikan Zulou Xiu, satu demi satu. Mereka masing-masing menawarkan harga setinggi langit kepada Wulong Yao, berniat untuk mengubah Zulou Xiu menjadi milik mereka sendiri. Zulou Xiu adalah seniman formasi sihir klan Xiu, membuatnya dapat melakukan bantuan besar untuk proyek penelitian Istana Magi mengenai formasi sihir, tetapi bagi menteri seperti Xi Wenming dan Huak Sulai, yang terutama bertanggung jawab untuk mengelola tentara dan memenangkan perang, Zulou Xiu tidak semenarik dia bagi master magi itu. Namun demikian, penangkapan lainnya, Disu dan Dimo bahkan telah membawa para menteri tingkat tertinggi, seperti Xi Wenming, dari kursi mereka. Mereka semua datang ke tempat Disu dan Dimo ditahan sesegera mungkin, benar-benar mengelilingi dua komandan pasukan klan Yu ini di tengah. Sebelumnya, umat manusia memang telah menangkap beberapa ratus prajurit klan Jia hidup-hidup di medan perang, sedangkan untuk komandan tentara dan kelas bangsawan klan Yu, selama bertahun-tahun hanya sedikit dari mereka yang terbunuh di medan perang melawan umat manusia, tetapi tidak pernah ditangkap hidup-hidup. Kali ini, Ji Hao benar-benar telah menciptakan sejarah, untuk pertama kalinya, orang-orang klan Yu, yang berada di posisi penting dan memiliki status tinggi di antara jenis mereka sendiri, ditangkap oleh umat manusia, hidup-hidup. Belum lagi Disu dan Dimo bukan hanya komandan tentara resmi Blood Moon, tetapi juga, mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Di, yang merupakan keluarga cabang terpenting dari keluarga Disi. Selain itu, kedua jumlah mereka dalam urutan suksesi tahta sangat tinggi. Bagaimanapun, orang-orang keluarga Di memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada keluarga Ju dan orang-orang keluarga cabang lainnya, yang juga merupakan pemilik garis keturunan bulan darah. Hanya fakta bahwa Disu dan Dimo telah berbagi darah yang sama dengan Disi Yanluo, kaisar saat ini yang berkuasa atas bulan darah, yang dapat memberikan efek politik yang signifikan, selama pihak manusia mengumumkan identitas Disu dan Dimo kepada publik, moral tentara manusia akan meningkat setidaknya 200%, adapun moral pasukan bulan darah itu akan berkurang minimal 30 hingga 50%. Seluruh aliansi klan manusia telah jatuh ke dalam suasana yang bersemangat secara ajaib. Dalam keadaan seperti itu, Ying Yunpeng telah berteriak serak, menuduh Ji Hao atas apa yang telah dia lakukan pada Disa, yang disebut sebagai, sengaja membunuh seorang penangkapan yang memiliki nilai khusus, untuk tujuan egoa. Namun, benda kecil ini seperti segenggam abu yang jatuh ke dalam banjir, gagal menyebabkan sedikit riak. Semua prajurit klan Jia yang ditangkap di penjara dengan metode paling brutal, di Istana Magi, di mana mereka dijaga ketat. Sekelompok besar penyihir Istana Magi dengan gembira turun ke penjara, menggunakan semua jenis racun dan mantra sihir pada prajurit klan Jia ini, satu demi satu. Master Magi ini hendak mencari tahu jenis racun apa yang paling efektif pada prajurit klan Jia,
mantra sihir apa yang paling buruk dapat membahayakan prajurit klan Jia ini, tingkat kekuatan pukulan yang bisa ditanggung tulang dan otot mereka dan di antara semua jenis kekuatan, termasuk daya tembak, kekuatan es, kekuatan petir dan kekuatan angin, mana yang bisa membawa kerugian paling besar bagi mereka. Sebelumnya, menemukan subjek eksperimental bisa sangat sulit bagi Master Magi ini. Tapi sekarang, berkat Ji Hao, anak baik yang berbakat itu, dia telah menangkap hampir 1000 prajurit besar kelas atas klan Jia sekaligus. Ini sama dengan meletakkan sepotong daging yang sangat besar tepat di depan wajah sekelompok serigala yang kelaparan. Segera, lolongan serak, raungan yang terdengar begitu menyakitkan dan putus asa, bersama dengan kata-kata kutukan gila, semua suara yang dikeluarkan oleh prajurit klan Jia mulai keluar dari penjara yang dijaga ketat ini. Namun demikian, di tangan Master Magi ini, para prajurit klan Jia itu bahkan tidak bisa mati. Kematian tidak pernah menjadi hal yang paling mengerikan, sebaliknya, itu jatuh ke dalam keadaan sebelum kematian dan diselamatkan, berulang kali. Setiap kali setelah mereka pulih ke status terbaik mereka akan menderita rasa sakit yang lebih mengerikan. Para Master Magi dari Istana Magi semuanya cukup bertanggung jawab, mereka jelas tahu bahwa itu semua prajurit besar klan Jia ini sekarang adalah milik pribadi Ji Hao, dan Ji Hao cukup dekat dengan Wulong Yao dan beberapa Master Magi lainnya, yang memiliki status tertinggi dan reputasi terbaik di antara semua penyihir Istana Magi. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati saat menjalankan pengalaman mereka. Meskipun mereka telah menggunakan metode menakutkan pada prajurit besar klan Jia ini, mereka selalu menjaga penangkapan ini tetap hidup. Dikutip dari seorang ahli magi yang sangat pandai menggunakan racun, kita tidak bisa membuat anak baik itu, Ji Hao, menderita kerugian. Monster klan Jia ini semuanya sangat berharga. Jadi teman-teman lamaku, kita harus lebih berhati-hati saat menggunakan tangkapan ini, tidak bisa membuat Ji Hao kehilangan satu koin giok pun. Hati-hati, jaga agar mereka tetap hidup, dan selalu jaga mereka tetap sadar. Selalu jaga mereka tetap sadar, ini telah menjadi mimpi buruk terdalam dari para prajurit klan Jia itu, yang akan menghantui mereka selama sisa hidup mereka. Setelah mengetahui itu, Julou Xiu sebenarnya adalah seniman formasi sihir ulung, oleh sekelompok master istana magi-magi, yang terutama mengambil jurusan seni formasi sihir, di bawah pimpinan Fang Feng'e, yang dikenal sebagai seniman formasi sihir satu teratas di Istana Magi, dengan cepat mengepung Julou Xiu, seperti sekelompok harimau lapar yang mengelilingi kelinci kecil yang malang. Dengan segala macam metode yang kejam, kelompok seniman formasi sihir ini mulai dengan gila-gilaan memeras. Semua pengetahuan di kepala Julou Xiu keluar dari mulutnya. Harus diakui bahwa dalam aspek-aspek tertentu, Master Magi dari Istana Magi ini memang memiliki beberapa bakat khusus, yang membuat mereka sama takutnya dengan iblis. Pada awalnya, mereka dengan sopan dan lembut memulai percakapan dengan Julou Xiu, dengan mudah mengetahui bahwa Julou Xiu telah hidup selama 8.972 tahun, 323 hari, 18 jam dan 7 menit. Setelah itu, mereka bahkan menuangkan Julou Xiu segelas anggur saat meningkatkan percakapan ke tingkat B ikutnya. Tanpa terlalu banyak kesulitan, mereka membuat Julou Xiu memberitahu mereka bahwa dia mulai belajar seni formasi sihir ketika dia baru berusia 1 tahun 3 bulan, dan telah berhasil membangun formasi sihir pembunuhan pertamanya ketika dia baru berusia 1 tahun 9 bulan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk Julou Xiu yang sebenarnya. Fang Feng'e memanggil sekelompok obat ajaib, yang pandai menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa orang, kemudian mulai menggunakan semua jenis penderitaan kejam pada Julou Xiu. Julou Xiu, apa yang telah kamu pelajari pada hari pertama ketika kamu berusia 1 tahun 3 bulan? Ulangi setiap kata dari buku yang telah Anda baca pada hari itu dan gambarlah semua pola formasi sihir yang telah Anda pelajari saat itu. Sekarang, ketika Anda berusia 1 tahun dan 4 bulan, pada hari ketiga bulan itu, apa yang telah Anda pelajari? Apa? Anda tidak ingat? Bagus, potong salah satu jarinya. Setelah mengeluarkan lolongan keras dan melengking kesakitan, Julou Xiu memeras otaknya sendiri dan dengan gemetar memberitahu para master magi itu semua yang telah dia pelajari pada hari yang tepat. Baiklah,
Jadi, kamu mampu membangun formasi teleportasi ketika kamu baru berusia 192 tahun, benarkah? Apakah Anda berbicara tentang formasi teleportasi rahasia dan khusus yang hanya milik bulan darah Anda? Cepat, gambar semua pola formasi dan simbol mantra mengenai formasi teleportasi itu. Apa? Anda tidak mau? Potong salah satu kakinya. Lolongan lain naik ke udara. Telinga, potong satu. Lolongan. Lengan, potong 3 kaki secara vertikal. Lolongan. Di bawah siksaan darah dingin dan tanpa henti, Julou Xiu yang malang, seorang seniman formasi sihir master berusia lebih dari 8.000 tahun, menceritakan semua yang terjadi sejak dia berusia 1 tahun 3 bulan, ketika dia mulai memiliki ingatan, termasuk hal-hal seperti ketika dia buang air kecil di celananya dan ketika dia diam-diam mencium seorang wanita untuk pertama kalinya. Setiap hal, jalan beraspal yang sederhana dan kasar dibuka dengan palu dan parang, namun, itu sangat kokoh, dan tidak akan pernah runtuh. Dari waktu ke waktu, simbol mantra hitam dan kuning berkilau di dinding batu yang tebal dan kasar. Itu adalah mantra dinding besi dan mantra dinding perunggu yang terpesona oleh Master Istana Magi. Dengan mantra ini, dinding batu setebal 1 inci bisa lebih kokoh dari papan besi setebal 1000 meter. Prajurit manusia bersenjata lengkap dalam tim yang terdiri dari 7 hingga 8 menjaga jalan beraspal di setiap 100 zang lainnya. Para prajurit ini berdiri tegak tepat di samping dinding dan tetap diam, dan orang bahkan tidak bisa mendengar mereka bernapas. Semuanya terlihat sangat dingin dan tidak berperasaan, bahkan mati, seperti tentara boneka. Berjalan selama sekitar 1/4 jam, batang baja muncul di kedua sisi jalan. Di balik jeruji besi itu ada sel-sel penjara besar, yang dipenuhi dengan tawanan, ditangkap oleh tentara manusia selama ini. Ketika Jiao berjalan melewati jeruji itu, dari satu sel, seorang budak non-manusia dengan kulit berwarna kaki yang dihiasi dengan bintik-bintik hijau tua tiba-tiba bergegas, tubuh bertepuk tangan di jeruji itu. Makhluk jelek ini menggantung dirinya di jeruji besi, lalu mengulurkan lengannya yang panjang ke arah Jiao melalui jeruji besi. Dasar orang barbar berdarah. Lepaskan aku. Lepaskan Zalu. Aku tuanmu Zalu. Lepaskan saya sekarang. Apakah Anda tahu tentang siapa tuanku? Beraninya kamu menahanku di penjara dan memperlakukanku seperti ini. Tuanku akan memotongmu menjadi 1000 bagian. 1000 keping. Bahkan tanpa melihat Tuan Zalu itu, Jiao menamparnya. Seketika, Master Zalu ini, yang hanya memiliki kekuatan tingkat junior, melolong keras. Setengah dari lengannya hancur total dan darah mengalir ke seluruh tanah. Zalu memegang lengannya yang patah dan dengan cepat melangkah kembali ke sel sambil menangis seperti neraka. Pada saat yang sama, semua tawanan di sel lain, yang baru saja mencoba mengancam Jiao, menundukkan kepala mereka satu demi satu. Tak satu pun dari mereka bahkan berani menatap mata Jiao. Sekelompok anjing, mengibas-ngibaskan ekormu dan memohon belas kasihan. Lihat di mana kamu berada. Apakah kamu bahkan berani terus menunjukkan wajah jelek sombongmu? Beberapa prajurit budak mengangkat kepala mereka, tampaknya siap untuk berdebat melawan Jiao, tetapi mereka gemetar begitu mereka melihat darah Zulu di tanah. Dalam ketakutan yang besar, para prajurit budak ini menundukkan kepala mereka dalam-dalam, bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Jiao berjalan ke sel lain, mengeluarkan jimat giok dan menekannya pada satu batang baja, mengikuti gerakannya, jeruji itu perlahan naik, bersama dengan suara gemuruh. Jiao kemudian masuk ke sel. Dinding hitam sel semuanya tertutup noda darah. Diikuti oleh suara mendengung yang konstan, banyak simbol mantra berkilauan di dinding, teratur dalam kelompok. Kecuali simbol mantra yang berkilauan itu, sel ini tidak memiliki cahaya. Namun demikian, simbol mantra ini telah cukup meringankan sel bagi orang untuk melihat sesuatu dengan jelas. Puluhan rantai setebal ibu jari terulur dari dinding, menembus skapula dan tempurung lutut Jimo. Jimo dengan susah payah meringkuk di sudut, dan jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan rantai yang lebih tipis, yang memiliki kilau keemasan samar, telah menembus tulang punggungnya, dan di kulitnya di dekat tulang belakang, ada 9 benjolan berbentuk cakar naga. Itu adalah kunci penyegelan jiwa 9 naga, alat penyiksaan yang sangat terkenal, yang diciptakan oleh Istana Magi. Bahkan Raja Penyihir tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari 9 kunci penyegelan jiwa naga,
belum lagi Jimo hanyalah seorang penyihir senior, yang memiliki sekitar 1000 titik akupuntur penyihir yang terbangun. Ji Hao mengeluarkan anggur dan piring dari keranjang bambu, dengan teratur ditempatkan di depan Jimo, lalu mengeluarkan mangkuk besar dan menarik semangkuk penuh anggur untuk Jimo, memegangnya tepat di depan wajahnya. Apakah ini minuman terakhirku? Apakah saya dieksekusi setelah saya minum semangkuk anggur ini? Jimo berjuang dengan susah payah, duduk tegak dengan kaki disilangkan, lalu menatap Ji Hao dengan sepasang mata yang sangat berlubang. Kamu dari klan Gagak Emas, jadi aku datang mengunjungimu. Ji Hao memegang semangkuk anggur itu di dekat mulutnya dan berkata dengan suara dingin, tidak mudah bertemu seseorang yang memiliki asal dan darah yang sama denganku, di sini di Midland. Jimo sepertinya sedikit terkejut dengan kata-kata Ji Hao. Dia memegang mangkuk dengan mulutnya dan mengangkat kepalanya, meminum semangkuk penuh anggur, lalu dia sedikit mengayunkan lehernya, melemparkan mangkuk itu kembali ke tangan Ji Hao. Setelah semua itu, Jimo menyipitkan matanya dan mulai menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah saya terlihat berbeda dari yang lain? Ji Hao duduk di depan Jimo, menyilangkan kakinya, mengeluarkan mangkuk lain dan menarik semangkuk penuh anggur untuk dirinya sendiri. Aku masih tidak mengerti, kenapa kamu telah melihatku dan saudara-saudaraku sejak awal, kamu tahu bahwa kami ada di sana untuk membunuhmu, kan? Kata Jimo dengan tatapan bingung, tapi aku pernah menggunakan trik itu sebelumnya. Jimo terus menyipitkan matanya dan melanjutkan, sebelumnya, aku telah menggunakan trik itu lebih dari sekali. Pertama kami memulai konflik melawan mereka, kemudian kami berbicara, minum bersama, kami memberitahu mereka bahwa kami juga berasal dari Southern Westland dan setiap kali setelah itu, semua orang akan mengendurkan kewaspadaan mereka. Kemudian, saya dan saudara-saudara saya akan melancarkan serangan mendadak. Kami dengan mudah membunuh semua orang itu karena mereka tidak memiliki tindakan pencegahan. Tapi kali ini, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Melihat wajah bingung Jimo, Ji Hao menghela nafas dan menjawab, aku sudah melihatmu sebagai musuhku sejak kamu menyerang Yumu. Meskipun saya mengetahui bahwa Anda juga berasal dari klan Gagak Emas setelah itu, saya tidak pernah mengendurkan kewaspadaan saya. Aku telah melihatmu sebagai musuhku sepanjang waktu. Mendengar Ji Hao, Jimo menunjukkan giginya dan menggeram dengan suara rendah dan dalam, itu seharusnya tidak terjadi. Kamu hanya anak kecil. Kamu berasal dari Southern Westland, bagaimana bisamu, seorang anak kecil berasal dari lubang kotoran semacam itu, lihat trikku. Tahukah kamu berapa banyak orang, yang lebih tua darimu dan lebih berpengalaman darimu, telah dibodohi oleh kami? Ji Hao mengangkat bahu, tetap diam. Melihat melalui trik, hehe, bagaimana Jimo bisa membandingkan Ji Hao dengan para prajurit Westland Selatan yang akan menangis ketika bertemu orang-orang yang datang dari tempat yang sama dengan diri mereka sendiri, dan segera mengendurkan saraf mereka yang tegang. 99% dari prajurit Southern Westland itu sangat sederhana dan jujur, dan kadang-kadang, beberapa dari mereka memainkan beberapa trik kecil, tetapi itu semua yang buruk. Ji Hao jauh berbeda dari orang-orang itu. Kamu kalah karena alasan yang bagus. Ji Hao berkata kepada Jimo dengan nada dingin dan hambar, aku belum pernah melihatmu sebagai anggota klan yang benar-benar dapat dipercaya, jadi, Anda kalah karena alasan yang bagus. Aku datang menemuimu karena aku ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa? Kata Ji Hao, kamu dari klan Gagak Emas. Anda dan orang-orang Anda telah diperbudak oleh monster-monster itu selama beberapa generasi. Anda harus memiliki kebencian yang kuat dan mendalam terhadap mereka, tetapi mengapa Anda mendedikasikan kesetiaan Anda, bahkan hidup Anda kepada mereka? Ji Hao menatap mata Jimo langsung dan bertanya dengan jujur, bukankah mereka memaksamu untuk melakukannya dengan nyawa ama dan abamu? Jimo tidak menanggapi, hanya melirik mangkuk kosong. Ji Hao menariknya semangkuk penuh anggur lagi, memegangnya ke mulutnya. Jimo kemudian meminum semangkuk penuh anggur itu. Setelah itu, Jimo dengan puas menghela napas panjang, lalu menyipitkan matanya lagi dan berkata, untuk mereka. Anda berpikir, baik Aba dan Ama saya sekarang adalah pengawas senior tambang milik tuan kami. Mereka memiliki 200.000 budak, yang juga milik tuan kita, di bawah komando mereka. Mereka melakukan pekerjaan itu dengan sukarela, tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukannya. Begitu juga aku.
Saya mengajukan diri untuk bergabung dengan kamp pelatihan yang didirikan oleh tuan kami ketika saya berusia 5 tahun. Saya belajar bagaimana menyamar, bagaimana menyesuaikan diri dengan kelompok manusia, bagaimana membuat diri saya terlihat seperti manusia murni, dan bagaimana menyembunyikan diri saya di dalam pasukan manusia. Aku telah belajar banyak hal, termasuk pembunuhan, berurusan dengan mayat, mengintip informasi, serta menggunakan semua jenis metode kontak magis. Jimo kembali menatap Ji Hao dan berkata juga dengan tatapan jujur, kamu bahkan tidak pernah bisa membayangkan apa yang telah aku pelajari di sana. Aku tidak pernah bisa membayangkan apa yang telah kamu pelajari. Ji Hao sedikit dan aneh melengkungkan sudut mulutnya ke atas sambil menatap Jimo. Apa yang telah dipelajari Ji Hao di kehidupan sebelumnya mungkin adalah hal-hal yang benar-benar mendalam dan tak terbayangkan yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Jimo dan orang-orangnya. Setidaknya, jika Ji Hao adalah orang yang merencanakan serangan mendadak itu kembali ke pulau kecil itu, dia tidak akan pernah membuatnya begitu rendah dan memiliki begitu banyak celah. Mengapa? Ji Hao terus bertanya, mengapa mengkhianati jenismu sendiri dan bekerja untuk mereka? Dengan suara tipis dan tatapan serius, Jimo mengeluarkan beberapa patah kata, posisi tinggi dan kekayaan besar. Berpikir sejenak, Ji Hao menyadari bahwa ini adalah jawaban yang paling masuk akal. Posisi tinggi dan kekayaan besar, ini benar-benar salah satu belati paling jahat dan paling ganas di dunia ini, yang bisa melampaui perbedaan jenis dan garis keturunan, rasa benar dan salah dan garis bawah moral. Ya, posisi tinggi dan kekayaan besar. Jimo mengangkat kepalanya, menunjukkan cahaya aneh yang tak terkatakan di wajahnya yang berdarah. Dia menatap Ji Hao dengan wajah bangga namun hambar, seolah-olah dia berdiri tinggi di atas massa. Penampilannya itu benar-benar sulit untuk digambarkan. Penampilan itu adalah kombinasi dari penghinaan dan cemoohan yang ekstrim, sedikit ejekan dan rasa superioritas mutlak, seperti tampilan yang akan ditunjukkan oleh penduduk kota-kota besar kaya yang tidak pernah mengkhawatirkan kesejahteraan mereka ketika mereka melihat orang-orang pedesaan yang memiliki lumpur di kaki telanjang dan karung yang dibawa di pundak mereka. Rasa superioritas dan penghinaan yang jelas yang keluar dari jiwa dan seluruh tubuhnya, membuat Ji Hao ingin mematahkan leher Jimo sekarang. Ji Hao, kamu tidak mengerti. Melihat Ji Hao, Jimo sedikit menoleh dan berkata dengan sangat serius, kamu bersama orang-orang barbar yang bodoh itu sejak kamu masih kecil, jadi kamu benar-benar tidak bisa mengerti. Pernahkah Anda melihat peralatan makan yang dibuat dengan indah dengan emas murni dan batu giok kelas atas? Pernahkah Anda melihat wadah anggur yang terbuat dari batu permata berharga dan bertatahkan kristal ajaib? Pernahkah Anda melihat tempat tidur yang terbuat dari kayu beraroma yang paling berharga dan dihiasi dengan emas dan batu giok? Pernahkah Anda melihat rumah-rumah yang memiliki fondasi dari paduan, atap dari emas, dinding dari perak dan pilar dari batu giok? Pernahkah Anda melihat kota yang dapat terbang di langit dan menampung jutaan, bahkan puluhan juta orang? Yang pernah kamu kenakan hanyalah kulit dan linen, pernahkah kamu melihat sutra? Bagaimana dengan brokat? Pernahkah Anda mencobanya? Dapatkah Anda membayangkan perasaan ajaib yang akan Anda miliki ketika tekstil terbaik menyentuh kulit Anda? Apa anggur terbaik yang pernah Anda coba? Apa makanan terbaik yang pernah Anda cicipi? Tahukah Anda bahwa jenis makanan penutup tertentu membutuhkan 136 proses pendukung? Pernahkah kamu melihat segelas kecil jus yang harganya 100.000 koin giok? Kembali ke Southern Wasteland, berapa banyak properti pribadi yang dimiliki Aba dan Ama? Apakah Anda memiliki budak? Apakah Anda memiliki pembantu? Kamu tinggal di pondok jerami, memakai kulit dan linen, kamu menginjak lumpur dan kotoran hewan dengan kaki telanjangmu, bahkan pemimpin klan perlu bergabung dalam perburuan sendiri, jika tidak, dia tidak bisa memiliki sepotong daging pun untuk mengisi perutnya. Tapi kamu tahu apa? Aba dan Ama saya adalah pengawas senior di bawah komando tuan kami. Abaku dapat memutuskan hidup dan mati 200.000 budak, begitu juga Amaku, Ama saya mengendalikan masa depan 100.000 budak wanita. Mereka masing-masing memiliki 300 budak dan 100 pelayan yang mengurus kehidupan sehari-hari mereka. 300 budak dan 100 pelayan ini adalah milik pribadi mereka. Abaku memiliki hak untuk melakukan apapun yang dia inginkan kepada budak wanita manapun yang dia sukai. Jika ada budak yang berani tidak mematuhi apa yang dia katakan, budak itu akan dipenggal,
dan mayat itu akan digantung di tempat tertinggi tambang untuk meneror budak-budak bodoh itu. Mereka makan makanan yang lembut, memakai sutra dan brokat, mereka memiliki wahana yang nyaman ketika mereka bepergian dan mereka tinggal di rumah yang indah. Karena rahmat Tuan kita, Aba dan Amaku memiliki posisi tinggi yang terhormat, bahkan lebih tinggi dari prajurit biasa Tuan kita. Karena apa yang diberikan Tuan kami kepada kami, keluarga saya telah menjadi pemilik posisi tinggi dan sangat kaya. Sekarang, kamu seharusnya tahu lebih baik tentang posisi tinggi dan orang kaya raya, kan? Melihat Ji Hao dengan sepasang mata bersinar, Ji Mo melanjutkan berkata, saya telah menjalani kehidupan yang boros sejak saya masih kecil. Saya makan makanan enak, mengenakan pakaian bagus, semua perlengkapan sehari-hari saya bermutu tinggi. Saya bermain dengan tuan muda saya, dan begitu mereka bahagia, tua akan memberi saya hadiah. Saya memiliki begitu banyak koin giok sehingga saya tidak akan pernah bisa menggunakannya, saya bisa membeli apapun yang saya inginkan. Tuan kami membutuhkan penolong yang cakap, jadi saya bergabung dengan kamp pelatihan ketika saya berusia 5 tahun. Saya bekerja keras, dengan gila-gilaan meningkatkan diri. Kembali ke kamp, saya dianugerahi oleh tuan kami beberapa kali, dan Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kaya dan murah hati penghargaan itu. Ji Mo memandang Ji Hao dengan tatapan hampir gila, bola matanya dipenuhi dengan garis-garis darah. Saya memiliki istana yang megah, saya memiliki wilayah yang luas dan kekayaan besar. Saya juga memiliki begitu banyak budak wanita yang baik dan patuh, sehingga saya dapat melakukan segalanya, setiap hal yang saya inginkan untuk mereka. Kakak, dengan rakus menjilat bibirnya sendiri, Ji Mo kemudian mengeluarkan serangkaian tawa aneh. Apakah kamu pernah memperhatikan wanita klan itu? Mereka yang kokoh seperti binatang buas. Pinggang mereka setebal pinggang banteng dan kulit mereka sekasar kulit, juga memiliki semacam bau binatang. Tapi budak-budak perempuanku itu, mereka sangat ramping, kulit mereka seputih salju dan lembut, karena mereka telah mandi susu sejak mereka masih bayi. Mereka menggunakan semua jenis salep untuk melindungi dan menyehatkan kulit mereka. Kulit mereka lembut, putih, halus dan memiliki aroma yang indah dan pekat. Setiap kali saya berbohong pada mereka, ratapan dan jeritan mereka sama keperakan seperti nyanyian burung bulbul. Ji Mo dengan kasihan menatap Ji Hao dan melanjutkan, sungguh, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perasaan itu, yang sama menakjubkannya dengan mengambang di atas awan. Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa menggemaskannya gadis-gadis manis itu. Ji Hao kembali menatap Ji Mo dengan hambar, dan berkata, Saosi cukup cantik, dan men-men menggemaskan. Saya tidak tahu tentang klan lain, tetapi setiap gadis klan King Yi sangat cantik. Mereka tidak hanya cantik di luar, mereka juga pemanah dan magus pries yang kuat, mereka semua cukup kuat untuk bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Wanita yang kamu miliki hanyalah boneka. Jiwa mereka dihancurkan, dan yang kamu miliki hanyalah tubuh mereka yang berlubang. Sementara gadis-gadis cantik yang saya temui, gadis-gadis manusia itu memiliki darah mendidih dan otot-otot yang kuat. Mereka memiliki pikiran sendiri, mereka bisa tertawa dan menangis, dan dengan bebas mengekspresikan emosi mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk mengejar kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Mereka adalah manusia yang hidup, bukan boneka, mainan, dan properti. Mereka bukan hal yang menjijikkan dan mati yang baru saja Anda gambarkan. Adapun wanita klan itu, Amas yang baru saja Anda benci, mereka mungkin tidak terlihat cantik, kulit mereka mungkin kasar dan wajah mereka mungkin keriput, tetapi mereka membesarkan anak-anak mereka dengan tangan mereka sendiri, mereka menghibur dan mendukung suami mereka. Merekalah yang membuat klan itu berkembang. Mereka mungkin tidak cukup cantik, tetapi mereka pasti sehebat yang pernah dilakukan orang. Mereka seperti bumi Midland ini dan 4 gurun, luas, primitif, bergizi dan penuh dengan kekuatan hidup. Mereka telah membesarkan generasi anggota klan, mereka adalah mata air hidup kita. Semua yang disebut posisi tinggi dan kekayaan besar yang telah Anda banggakan, rumah-rumah mewah, makanan lezat, pakaian bagus, hak mengendalikan kehidupan orang lain, sangat konyol. Ji Hao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Ji Mo dengan sepasang mata dingin namun tegas, dan berkata, aku telah menangkap tuanmu. Selama saya menyampaikan kata-kata saya kepada orang-orang mereka,
mereka akan segera mengirim semua yang disebut posisi tinggi dan kekayaan besar itu kepada saya, bersama dengan senyum lebar dan palsu mereka. Apakah saya akan menerima hal-hal itu akan tergantung pada suasana hati saya hari itu. Mengayunkan tinjunya di depan Jimo, Ji Hao melanjutkan dengan nada kasar, aku bisa mendapatkan semua yang disebut kekayaan itu dengan kekuatanku. Tapi kamu adalah sekelompok anjing yang terlatih, kamu mengibaskan ekormu hanya untuk memohon sepotong tulang ekstra yang diberikan oleh tuanmu yang berdarah. Apa posisi tinggi dan kekayaan besar, semua omong kosong. Kamu tidak lain adalah sekelompok belatung tanpa tulang belakang yang bahkan tidak bisa berdiri tegak dan hanya bisa hidup dengan sisa makanan yang diberikan oleh yang lain. Sambil berbicara dengan suara yang bergema, Ji Hao melemparkan tamparan keras ke wajah Jimo, menghancurkan semua giginya. Dua pria lainnya yang telah mendengarkan pidato Ji Hao tidak bisa berhenti mengangguk. Huaxu Lai bahkan merendahkan suaranya dan berkata kepada Si Wenming, sungguh pembicaraan yang bagus. Budak-budak ini mengkhianati nenek moyang mereka, garis keturunan mereka, dan mendedikasikan semua yang mereka miliki untuk monster-monster itu, melukai jenis mereka sendiri untuk apa yang disebut posisi tinggi dan kekayaan besar. Mereka benar-benar pantas mati. Si Wenming memegang tangannya di belakang tubuhnya, menghela nafas sedikit dan menjawab, jumlah budak ini semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, saya tidak pernah takut memulai perang nyata melawan dinasti Yu. Kita mati ketika kita harus mati. Selama orang-orang kita masih memiliki kemarahan dan harapan di dalam hati, kita tidak akan pernah jatuh. Kami akan bisa berjuang sampai kami menang. Namun, begitu mereka melampiaskan amarahnya, rela berlutut di bawah kaki monster-monster itu, dan seperti yang baru saja dikatakan Ji Hao, hidup dari apa yang diberikan monster-monster itu kepada mereka, seperti belatung, jika demikian. Umat manusia kita akan benar-benar mati. Menjadi budak benar-benar bisa memuaskan mereka. Kakak. Jimo menggelengkan kepalanya yang berdarah, dengan gila-gilaan mengeluarkan serangkaian tawa aneh ke arah Ji Hao. Sambil tertawa, dia memuntahkan gigi yang patah bersama dengan darah. Meskipun semua kekuatannya dan seluruh tubuhnya telah terkunci, kekuatan hidup dan kekuatan garis keturunan yang hebat dan berkembang milik seorang majus senior masih memerah di dalam tubuhnya. Aliran darah panas yang mendidih melonjak ke wajahnya, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Segera, wajahnya yang berlubang kembali montok dan giginya tumbuh lagi. Belatung. Jimo mengangkat kepalanya dengan bangga, menggertakkan giginya dan berteriak pada Ji Hao, bahkan jika kita benar-benar belatung, kita dibesarkan dengan makanan yang lembut, dengan pakaian terbaik dan rumah yang bagus. Anda dapat menyebut diri Anda manusia sebanyak yang Anda suka tetapi, Anda berguling di lumpur, Anda makan sekam. Anda memakai kulit dan linen, Anda terbungkus bau. Kamu bertingkah seperti binatang. Selain itu, kualitas apa yang kamu miliki yang membuatmu merasa bisa menyebut kami, belatung? Jimo menjulurkan matanya, dan meraung pada Ji Hao, air liur menyembur keluar dari mulutnya. Pakaianmu seperti kain, bahkan tidak bisa menutupi tubuhmu, makanan Anda hampir tidak bisa mengisi perut Anda dan, Anda bahkan tidak memiliki sistem karakter yang lengkap. Kamu adalah sekelompok orang barbar yang bodoh. Jimo menegakkan lehernya, menatap Ji Hao dengan cara yang mencemooh, dan melanjutkan, kamu tidak memiliki peradaban. Peradaban. Ji Hao, idiot. Apakah kamu tahu apa itu? Jimo tertawa terbahak-bahak, menunjukkan ekspresi bangga, lalu mengarahkan jarinya ke Ji Hao, dan berkata, peradaban adalah api, adalah kebijaksanaan, adalah matahari yang dapat menerangi segalanya. Kekuatanlah yang bisa menguasai dunia ini. Peradaban, itu memberi tuan kita budaya untuk jangka panjang, pengetahuan yang luas, dan kekuatan yang tidak ada habisnya, itu memberi mereka hak untuk memerintah miliaran jenis lain di seluruh alam semesta. Peradaban memberi tuan kita sistem karakter. Mereka menciptakan sejarah, menciptakan hierarki, membedakan yang lebih tinggi dari yang lebih rendah. Persis sama dengan ketika alam semesta ini pertama kali diciptakan, kekuatan positif yang jernih telah bangkit sementara kekuatan berlumpur, kekuatan negatif telah turun, sebuah diferensiasi yang telah menetapkan fondasi yang kuat dari dunia ini. Peradaban menghadiahkan tuan kita senjata hebat yang cukup kuat untuk menghancurkan apapun di dunia ini,
baju besi kokoh yang tidak akan pernah bisa dipatahkan, kota yang tidak pernah bisa dihancurkan dan kekuatan yang tertinggi. Mereka menemukan dunia ini, datang ke dunia ini dan menaklukkan dunia ini. Miliaran jenis akan menjadi budak mereka, yang taat akan hidup sementara yang tidak taat akan binasa. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Tuan kita. Peradaban. Kita adalah budak yang paling setia dan paling rendah hati dari majikan kita. Kami bersedia mandi di bawah sinar peradaban, bahkan jika kami harus menjadi anjing yang patuh, hewan terlatih, mengibas-ngibaskan ekor kami dan memohon belas kasihan, bahkan jika kami harus menjadi belatung yang Anda panggil kami. Bahkan jika demikian, kita bisa menjadi belatung peradaban. Jimo berteriak dan tertawa, dengan bangga dan sombong. Dia melirik Jihao ke samping, lalu melanjutkan dengan nada puas itu, kamu tidak tahu tentang seberapa kuat tuan kita, kamu belum pernah melihat kekuatan besar yang mereka miliki. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana tuanmu mengalahkan leluhurmu dan membangun dinasti Yu, yang menguasai segalanya pada tahap saat ini. Nenek moyangmu, Jihao menjawab dengan hambar. Bukankah mereka nenek moyangmu juga? Tidak, Jimo menggonggong dengan suara serak, jangan mempermalukan kami dengan garis keturunanmu yang rendah. Kami adalah budak yang paling setia dan paling rendah hati dari tuan kami, kita akan mati karena memiliki aliran darah tuan kita sekecil apapun di dalam tubuh kita. Aku bukan keturunan dari klan gagak emas yang bodoh itu. Aku punya klan gagak emas itu. Jimo mengertakkan gigi dan berteriak pada Jihao, kamu tahu apa? Sejak aku bisa mengingat banyak hal, mimpiku adalah menghancurkan klan gagak emas, bahkan seluruh Southern Wastelen. Karena klan gagak emas yang berdarah itu, Southern Wastelen sialan itu, memberiku garis keturunan yang begitu rendah. Tubuh Jimo bergetar hebat saat dia berteriak, mengapa kulitku berwarna kuning yang rendah? Mengapa rambut saya hitam menjijikkan? Mengapa mata saya berwarna coklat rendah? Mengapa saya tidak bisa memiliki rambut yang seindah dan berwarna-warni seperti rambut tuan saya? Mengapa kulit saya tidak bisa seputih dan selembut kulit tuan saya? Mengapa mataku tidak bisa seberlian mata tuanku? Jihao menatap Jimo dan menggeram kasar, langit malam berwarna hitam misterius dan bumi berwarna kuning, ini adalah warna alami dan asli dunia ini. Kita adalah orang-orang yang lahir dan hidup di dunia ini, sehingga tubuh kita memiliki warna yang sama dengan dunia ini sendiri. Hitam dan kuning adalah dua warna yang paling terhormat di dunia ini. Oh, sekali lagi, Jimo meludahi ke tanah dan berteriak, hitam dan kuning adalah dua warna paling menjijikkan di dunia. Aku lebih suka memiliki kulit hitam murni, sama seperti angkatan pertama budak majikan kita, daripada kulit kuning yang aku miliki sekarang. Bahkan kulit hitam murni itu jutaan kali lebih cantik daripada kulit kuning berdarah ini. Jimo kemudian mengangkat kepalanya lagi, melihat ke atap sel dan mulai bergumam, seolah-olah dia telah kehilangan pikirannya sendiri. Aku membenci garis keturunanku, garis keturunan klan gagak emas, dari umat manusia yang berdarah. Aku lebih suka, lebih baik menjadi, budak berkulit hitam, aku lebih suka. Aku berharap, aku bisa memiliki, bahkan sedikit pun dari garis keturunan tuanku. Jihao menggelengkan kepalanya, menatap Jimo dan berkata, kamu sudah gila. Jimo menundukkan kepalanya, menatap Jihao, seolah-olah dia adalah dewa yang duduk di atas awan dan menatap makhluk fana biasa, dan berkata, kamu tidak mengerti. Kamu idiot bodoh. Kamu menjaga hal-hal tua dan busuk ini, seperti garis keturunanmu, klanmu, dan rakyatmu, dengan hidupmu, kamu melawan kilau peradaban tuan kita, Anda tidak ingin menjadi budak tuan besar kami, jadi Anda ditakdirkan. Kamu akan dihancurkan. Jihao berdiri. Kacang yang keras, dia memiliki perbudakan yang berakar jauh di tulangnya, pikir Jihao. Jihao tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada orang seperti itu. Perlahan, Jihao mengeluarkan satu set lengkap alat yang dirancang khusus untuk penyiksaan yang kejam. Itu semua adalah alat tajam sedingin es yang telah memancarkan aroma darah yang pekat. Jihao mengeluarkan alat-alat itu, dan dengan tertib ditempatkan di depan Jimo dalam barisan. Kamu adalah keturunan klan gagak emas, oleh karena itu, aku meminta mereka untuk mengizinkanmu makan enak, termasuk anggur yang lezat itu, kata Jihao dengan suara lembut namun dingin, sekarang, kamu sudah makan dan aku telah mengajukan pertanyaanku, dan kamu telah menjawab.
Apakah kamu akan memberiku informasi yang aku butuhkan ke depan, atau aku harus menyiksanya darimu? Kamu pasti telah merekrut cukup banyak budak untuk tuanmu selama bertahun-tahun, dari kelompok manusia, bukan? Beri saya nama mereka, masing-masing dari mereka. Jika Anda melakukan seperti yang saya katakan, saya masih bisa membiarkan Anda memiliki beberapa hari tanpa rasa sakit, tetapi jika tidak, saya jamin Anda akan memohon untuk mati. Mengambil jarum panjang yang memiliki duri berbentuk kait yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, wajah Ji Hao tiba-tiba menjadi jahat. Saya dengan ramah memperingatkan Anda sebelum kita mulai, sebenarnya, saya cukup pandai menyiksa. Lantai sel benar-benar tertutup darah segar. Darah magi senior mengandung kekuatan hidup yang kuat, oleh karena itu, meskipun darah itu sudah tumpah di tanah selama beberapa jam, darah itu masih merah seperti sebelumnya dan tidak ada tanda-tanda pemadatan yang bisa dilihat sama sekali. Seluruh sel dipenuhi dengan aroma berdarah, yang begitu pekat dan kental sehingga orang akan merasa seperti mereka bahkan bisa menyentuhnya. Faktanya, jika ada di sana, orang benar-benar bisa melihat rona merah darah samar di udara. Jimo berbaring di tanah, dan benar-benar cacat untuk bergerak. Tubuhnya tampak bersih dan sehat, sama sekali tidak ada bekas luka dan tanpa luka, seperti bayi yang baru lahir yang baru saja mandi pertamanya, namun, pupil matanya telah melebar dan jelas, dia menderita gangguan mental yang parah. Bunuh aku, tolong, bunuh aku. Jimo membuka mulutnya dengan susah payah, bergumam lemah dan lesu. Ji Hao menjentikkan jarinya. Setelah gerakannya, aliran kecil air menyembur langsung dari udara, membasuh telapak tangannya. Lambat laun, aliran tipis air telah membersihkan tangannya, yang berlumuran darah, lalu menghilang di udara. Setelah itu, nyala api naik dari udara, dengan cepat menguapkan air di tangannya. Perlahan dan teratur, Ji Hao mengemasi alat-alat penyiksaan yang aneh dan berbentuk mengerikan itu, lalu melihat tumpukan besar tulang di sudut sel. Tulang-tulang itu memiliki kilau merah darah yang jelas, dan telah bersinar dengan cahaya terang. Tulang-tulang itu tembus pandang, sedikit seperti kristal. Dengan perhitungan kasar, tumpukan besar tulang itu setidaknya bisa ditambal menjadi lebih dari 100 kerangka manusia yang lengkap. Majus senior memang baik. Melihat Jimo, Ji Hao berkata dengan sedikit kejahatan dan kekejaman yang terkandung dalam suaranya, orang biasa akan mati sejak lama di bawah siksaan brutal seperti itu, bahkan rasa sakitnya bisa membunuh mereka dengan mudah. Tapi, kekuatan hidup magi senior sangat kuat, sehingga setiap kali aku mengambil sepotong tulang darimu, kamu dapat menumbuhkan kembali yang lain. Seperti yang aku pikirkan, Majus senior adalah objek penyiksaan terbaik. Bunuh aku, Jimo memohon pada Ji Hao sambil gemetar. Pada saat itu, bola matanya sudah berubah menjadi abu-abu yang mematikan. Dia disiksa oleh Ji Hao selama berjam-jam. Kekejaman penyiksaan Ji Hao telah melampaui imajinasi Jimo. Dalam harapan Jimo, Ji Hao paling banyak akan memukulinya, mematahkan lengan dan ototnya, bahkan mengupas kulitnya atau menghilangkan tendonnya dari tubuhnya, dia tidak akan peduli dengan semua itu. Meskipun dia telah melemparkan dirinya ke dalam perbudakan dan rela hidup sebagai budak non-manusia, di hati Jimo, dia telah melihat dirinya sebagai balok baja yang kokoh. Dalam imajinasinya, tidak peduli seberapa parah musuh menyiksanya, dia tidak akan pernah mengkhianati para pengikutnya. Namun demikian, apa yang telah dilakukan Ji Hao padanya benar-benar melampaui apa yang bisa digambarkan oleh kata kejam. Jimo telah mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit begitu lama tetapi akhirnya, dia pingsan. Dia memberitahu Ji Hao tentang setiap mata-mata manusia yang dia ketahui, yang bersembunyi di pasukan manusia. Dia memberi Ji Hao nama, latar belakang, posisi saat ini di tentara manusia dan semua informasi lain tentang mereka. Dia memberi Ji Hao semua yang dia miliki. Melihat tulang-tulang yang menumpuk di sudut itu, yang dikeluarkan dari tubuhnya sendiri oleh Ji Hao satu demi satu, dan memikirkan hal-hal yang tidak manusiawi dan sangat brutal yang dilakukan Ji Hao padanya selama proses ini, Jimo tiba-tiba berteriak serak dengan kekuatan terakhirnya. Raksasa, apakah aku monsternya? Ji Hao berjongkok di samping Jimo, sedikit menekan jarinya di dada Jimo dan berkata, mungkin kamu harus berterima kasih padaku. Memang, aku baru saja menyiksamu, lanjut Ji Hao dengan suara lembut namun dingin itu,
tapi apakah kamu ingat apa sebenarnya yang telah aku lakukan padamu? Jimo memandang Ji Hao dengan bingung. Dia merasa otaknya kosong. Rasa sakit seperti neraka yang dia rasakan dari tubuhnya telah melumpuhkannya untuk mengingat apa sebenarnya yang telah dilakukan Ji Hao padanya. Dia bahkan melupakan sebagian besar adegan berdarah yang baru saja dia lalui. Jika dia mengingat semua itu, dia akan menjadi gila. Aku mengeluarkan tulangmu, menggali sumsummu dan menguras darahmu. Aku bahkan telah mengganti semua organ dalammu, termasuk jantung, paru-paru, dan hatimu. Kata Ji Hao sambil mengeluarkan tulang kaki tembus pandang yang bentuknya sedikit berbeda dari tulang kaki manusia. Saya kira Anda masih ingat ini, bukan? Aku mengambil sedikit sumsum dari potongan tulang ini, yang bukan milikmu, dan menanamnya ke dalam tubuhmu. Penampilan Ji Hao cukup aneh. Dia memandang Jimo, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan melanjutkan dengan suara rendah, itu hanya sedikit sumsum. Bagaimanapun, aku telah membakar seluruh tubuhnya, dan hanya setumpuk tulang yang tersisa. Saya telah melihat semua tulangnya, hanya menemukan sedikit sumsum yang tersisa. Tiba-tiba, Jimo menjulurkan matanya. Dia tiba-tiba duduk tegak seolah-olah aliran kekuatan baru saja menyembur ke tubuhnya dari sumber misterius. Dia memandang Ji Hao dengan tatapan yang tak terlukiskan, dan berkata dengan keras, itu adalah sumsum Tuan Disa, apakah kamu baru saja mengganti garis keturunanku yang rendah dengan sumsumnya yang mulia? Ji Hao tersenyum tipis, menatap Jimo, yang tampak seperti orang baru, yang tubuhnya melepaskan rasa yang sama sekali berbeda jika hidup, dan menjawab dengan hambar, ya, itu memang sumsum Disa. Aku mengganti sumsum lamamu dengan itu. Semua darah barumu yang tumbuh setelah itu dipelihara oleh sumsum Disa. Sekarang, organ dalammu, ototmu, tendon dan tulangmu, serta kulit dan rambutmu, semuanya baru tumbuh, dan dipelihara oleh sumsum Disa, lanjut Ji Hao dengan nada hambar itu, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tetapi, setidaknya untuk setengah besar, kamu sekarang adalah pria klan Yu. Dua baris air mata menyembur keluar dari rongga mata Jimo. Dengan sedikit rasa syukur yang tak terkatakan, dia memandang Ji Hao dan bertanya, apakah kamu melakukan ini untuk memenuhi keinginanku? Ji Hao mengangkat bahu, mempertahankan nada hambar, dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih padaku, beri aku rahasia terdalam yang terkubur di dalam pikiranmu. Karena aku tahu, meskipun aku telah memberimu rasa sakit fisik yang paling mengerikan, karena semacam mantra terlarang misterius yang telah berakar di jiwamu, mungkin, aku masih tidak bisa menggali semua rahasiamu. Petik 2. Tapi sekarang kalian semua berbeda. Kamu sekarang adalah pria klan Yu, sangat mulia, dan mimpi terbesar dalam hidupmu baru saja menjadi kenyataan. Kamu tidak perlu menyimpan rahasia untuk hal-hal rendah itu lagi, kan? Dengan sangat mudah, Ji Hao berbicara dengan Jimo, sekarang, kamu adalah salah satu orang klan Yu. Kamu sangat istimewa, sangat berbeda. Anda telah disublimasikan, garis keturunan Anda telah menjadi mulia dan hormat. Kulit, rambut, otot, tendon, dan tulangmu sekarang semuanya mulia, persis sama dengan kulit, rambut, otot, tendon, dan tulang tuanmu yang mulia. Kamu tidak ingin disakiti sekarang, bahkan tidak sedikit, kan? Ji Hao melanjutkan sambil menatap Jimo dengan senyum tipis dan perlahan memegang belati di tenggorokan Jimo. Rahasia apa lagi yang kamu miliki? Katakan saja padaku semua, jangan simpan dan jangan sembunyikan. Lagi pula, kamu tidak ingin disakiti sekarang, kan? Jimo menarik napas dalam-dalam sementara sedikit aliran asap merah darah melintas di tengah alisnya. Tetap diam untuk sementara waktu, dia menjawab, juga dengan nada hambar, kamu benar, mengapa aku harus menderita kerugian karena orang-orang idiot rendah itu? Saya memiliki kontak cadangan darurat di tentara manusia, dia adalah seorang menteri. Hehe, aku menyamar dalam aliansi klan manusia selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah menghubunginya. Jimo kemudian mengucapkan nama dengan suara rendah. Ji Hao menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba memenggal kepalanya. Melihat kepala Jimo yang berguling-guling di seluruh tanah, Ji Hao berdiri dan berkata dengan hambar, jadilah pria klan Yu di kehidupanmu selanjutnya. Jangan menjadi salah satu umat manusia lagi. Kamu membenci garis keturunan leluhurmu, sementara kami, keturunan nenek moyang kami, membenci pria sepertimu.
Perlahan berjalan keluar dari sel, Ji Hao mengangguk pada Si Wenming dan Huak Sulai. Setelah itu, dia tiba-tiba merasakan perut kejang-kejang yang hebat, dan mulai muntah dengan intens. Bersambung.